Saya Kamila Zulfi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah atau problematika yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah seperti pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang guru cukup bermodalkan pemahaman materi dan penyampaian saja. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru adalah pekerjaan yang sangat baik dan mulia, karena seorang guru melepaskan manusia dari belenggu kebodohan menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Peranan seorang guru dalam sekolah sangatlah penting. Guru melakukan pengajaran serta melakukan pengelolaan dalam kelas agar siswa dapat belajar dengan baik dan kondusif. Pengelolaan kelas dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai keberhasilan dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas bukanlah melakukan suatu hal yang mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan kelas, tentunya ada problematika atau masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian keberhasilan tersebut. Namun, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, melalui upaya-upaya penanggulangan dalam pengelolaan kelas tersebut, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat kuratif. Problematika atau masalah-masalah pengelolaan kelas bisa dilihat yang terjadi di salah satu madrasah sanawiyah di Gresik, yakni Madrasah Sanawiyah Hasan Jufri, di mana pada sekolah tersebut terdapat kelas unggulan, yakni namanya ICP atau International Class Program, yang merupakan kelas unggulan yang bertaraf internasional dengan siswanya menggunakan bahasa Inggris. Di dalam kelas tersebut juga terdapat berbagai problematika yang dilihat dari segi human elementnya, yakni dari segi guru maupun dari segi siswanya. Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan, di kelas unggulan internasional pada MTS Hasan Jufri, terdapat berbagai macam problem yang terjadi ketika mengelola dan mengatur kelas. Problem atau masalah yang terjadi di sana terkadang timbul dari human element seperti para siswa atau guru, dan terkadang juga timbul dari material element seperti fasilitas pendidikan. Siswa tidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Sebagian siswa terkadang ada yang tidur dan ada juga yang berbicara sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Siswa tidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung merupakan sebuah masalah dalam manajemen kelas. Anak tidur di kelas dapat disebabkan karena beberapa faktor, seperti yang terjadi di kelas internasional MTS di Gresik. Adapun faktor penyebabnya yang pertama adalah adanya kegiatan ekstra yang dilakukan oleh anak tersebut, seperti karena sholat malam dan sebagainya, ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, siswa kurang gizi sehingga ketika berada di kelas mereka cenderung untuk tidur. Serta faktor yang ketiga adalah guru tidak mempunyai variasi belajar sehingga siswa merasa bosan dan tidak tertarik terhadap pembelajaran. Dalam penanganan masalah ini, ada beberapa solusi yang dihadapi untuk siswa yang tertidur di dalam kelas. Yang pertama yaitu, guru dapat membuat aturan yang mewajibkan semua siswa untuk selalu memperhatikan pembelajaran. Dan hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan tindakan yang bersifat kuratif untuk menyelesaikan apabila masalah tersebut terjadi. Adapun yang bisa dilakukan seperti memberi teguran dan memberikan tindakan seperti menyuruh push up bagi yang lelaki ataupun menyuruh sit up bagi yang perempuan. Saling mengejek antara teman bukanlah hal yang tabu lagi dalam dunia para siswa di sekolah. Walaupun pekerjaan itu sebenarnya merupakan pekerjaan yang kurang pantas bagi mereka sebagai seseorang yang terpelajar. Seperti yang terjadi di kelas internasional MTS Hasan Jufri di Gresik ini, masalah ini disebabkan karena siswa tersebut masih baru dan peraturan belum melekat sepenuhnya dalam hati dan tindakan mereka. Nah, yang terjadi yaitu di mana siswa antara yang satu dengan yang lainnya saling mengejek, baik mengejek fisiknya yang terdapat cacat ataupun mengejek orang tuanya dengan mengatakan sesuatu yang membuatnya merasa malu atau ditertawakan oleh teman yang lain. Contohnya yaitu seperti mengatakan bahwa orang tuamu gendut atau pendek. Adapun solusi atau penanganan terhadap siswa yang saling mengejek antara teman ini, yang pertama yaitu digunakan untuk mencegah siswa agar tidak saling mengejek dengan memberikan penanganan yang bersifat preventif,
yaitu dengan menetapkan aturan rutin kelas yang melarang mereka agar tidak saling mengejek. Dan langkah yang kedua yaitu ketika permasalahan yang dicegah terjadi, maka untuk menyelesaikannya menggunakan penanganan yang bersifat kuratif, yaitu dengan menasihati mereka bahwa hal itu tidak baik, kemudian menyuruh siswa tersebut saling maaf dan memaafkan. Siswa mengobrol dan bergurau di dalam kelas. Permasalahan ini adalah salah satu yang cukup banyak terjadi di MTS Hasan Jufri di Gresik ini. Apabila anak yang bergurau dan mengobrol di dalam kelas tidak ditangani, hal itu akan menjadi masalah yang cukup serius dan akan mengakar dalam kelas dan mengganggu siswa lain dalam pembelajaran. Beberapa faktor penyebab siswa mengobrol dan bergurau di dalam kelas ini diantaranya yaitu yang pertama adalah bosan. Anak mengobrol bisa karena bosan, misalnya penjelasan guru dengan intonasi monoton, kurang kreatif atau searah, di mana guru tidak menanyakan pendapat anak tersebut atau meminta mereka menjelaskan kembali. Dan faktor penyebab yang kedua yaitu adalah melakukan sosialisasi. Dengan mengobrol, anak atau siswa sedang melakukan sosialisasi dengan teman sebayanya. Pada usia sekolah, teman adalah tempat mereka berbagi pandangan terhadap suatu objek. Lewat mengobrol, mereka mendapatkan informasi lain. Mereka merasa apa yang diobrolkan dengan teman akan lebih menarik ketimbang pelajaran, karena berasal dari sudut pandang mereka masing-masing. Dan faktor yang ketiga itu adalah adanya kurang perhatian. Kurang perhatian di rumah atau tidak bisa mengobrol di rumah bisa terjadi karena orang tua bekerja, sehingga ketika bertemu dengan teman, mereka membuat mereka saling mengobrol dengan satu sama lainnya. Adapun solusi yang dapat dihadapi dalam masalah pengelolaan kelas ini yaitu yang pertama, guru harus kreatif dalam pembelajaran, baik dalam penggunaan media pembelajaran ataupun pemilihan strategi pembelajaran. Dan yang kedua, penanganan yang bersifat preventif adalah dengan menetapkan aturan yang melarang mereka untuk bergurau. Dan langkah yang ketiga yaitu adalah penanganan yang bersifat kuratif yang dilakukan ketika permasalahan sudah terjadi. Guru terlambat masuk kelas adalah salah satu permasalahan dalam pengelolaan kelas yang terjadi di MTS Hasan Jufri di Gresik. Guru merupakan seorang yang pendidik dan sekaligus menjadi panutan yang dicontoh oleh para siswanya. Apabila guru mempunyai perilaku yang baik, maka siswa sedikit banyak akan meniru tingkahnya. Dan bila guru punya perilaku kurang baik, maka siswa pun akan mengikuti tingkahnya. Untuk itu, guru terlambat masuk kelas merupakan salah satu permasalahan yang harus dihindari dalam pengelolaan kelas. Sekian pembahasan saya pada video kali ini yang terkait dengan masalah-masalah atau problematika dalam pengelolaan kelas. Dan sampai jumpa di video berikutnya.